Minus 28 kapal tanker hanya dalam satu malam. Ukraina sepenuhnya mengubah strategi perangnya dan Presiden Zelensky bahkan telah membentuk komando serangan jarak jauh dan itu sudah beroperasi. Pasukan sistem tak berawak Ukraina hari ini mengatakan bahwa hanya dalam beberapa malam, drone laut telah melancarkan perburuan terhadap armada bayangan Rusia. Ini adalah puluhan kapal tanker yang digunakan Moskow untuk menghindari sanksi dan mengangkut minyak. Selain itu, semua puluhan kapal tanker ini terbakar langsung di Laut Azov. Hasilnya, untuk pertama kalinya selama perang skala penuh, Rusia menutup kanal Azov Don dan Selat Kerch. Dan melalui jalur tersebut, hingga seperempat dari seluruh ekspor gandum Rusia dikirimkan. Harga gandum di Eropa langsung melonjak, dan ini adalah sinyal bagi semua orang bahwa kita harus secepatnya memaksa Vladimir Putin si kerdil botak untuk mengakhiri perang. Kalau tidak, perang ini akan berdampak pada semua orang. Dalam episode ini, ada ulasan besar tentang berita tentang satu tema besar. Bagaimana Ukraina menenggelamkan armada bayangan Federasi Rusia dan menekan ekspor minyak serta gandum Rusia secara bersamaan. Mengapa Zelensky telah membentuk komando terpisah untuk serangan jarak jauh ke Rusia? Bagaimana serangan Ukraina terhadap kilang minyak berhasil melumpuhkan hampir setengah dari kapasitas pengolahan minyak Rusia dan menyebabkan krisis bahan bakar? Mengapa produksi rudal Patriot yang diizinkan oleh Trump untuk Ukraina membuat Vladimir Putin berada dalam kebuntuan? Dan bagaimana Rusia merespons mulai dari drone jet baru Grand 4 Seeker hingga upaya untuk secara demonstratif berpura-pura melancarkan ofensif? Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas semua topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, nama saya Alexei Peci, mari kita bahas semua topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta setiap dari kalian untuk berlangganan ke kanal YouTube ini. Kita sedang menuju angka 300.000. Saya akan sangat berterima kasih jika Anda pribadi menjadi bagian dari 300.000 ini. Jadi, mari kita mulai dengan hal utama. Pada malam tanggal 11 Juli, pasukan pertahanan Ukraina melancarkan operasi besar-besaran baru di Laut Azov. Dan angkanya sangat mengesankan. Menurut data dari Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 21 kapal tanker Rusia berhasil dihantam. Selain itu, militer Ukraina juga menghantam 4 kapal tunda, 2 kapal kargo, dan 1 kapal keruk. Secara total, 28 kapal dalam satu malam. Ya, Anda tahu, ini mungkin rekor selama perang ini. Bayangkan saja, 28 kapal diserang dalam satu malam di Laut Azov. Namun 21 di antaranya adalah kapal tanker yang membawa minyak dan produk minyak, dan itu hanya dalam satu malam saja. Komandan Pasukan Sistem Tanpa Awak Ukraina, Robert Magyar Brody, mengungkapkan skala sebenarnya dari seluruh perburuan armada bayangan Putin. Selama 5 malam, dari tanggal 6 hingga 11 Juli, pasukan Sistem Tanpa Awak Ukraina telah menyerang 76 kapal Rusia. Dia juga melaporkan bahwa akibat serangan-serangan tersebut, pergerakan melalui Selat Kerch telah dihentikan. Pada malam tanggal 11 Juli, militer Ukraina menyerang 53 target militer di Crimea yang diduduki dan di wilayah selatan, termasuk armada dan infrastruktur energi. Dan ini bukan aksi satu kali, ini sudah menjadi sebuah rangkaian. Semuanya dimulai pada malam tanggal 9 Juli, ketika pasukan pertahanan Ukraina melancarkan serangan besar-besaran terhadap target Rusia di Laut Azov. Saat itu 12 kapal berhasil dihantam, begitu juga terminal minyak dan gudang amunisi milik penjajah. Kemudian serangan demi serangan terus terjadi, dan hanya dalam hitungan hari, Ukraina mengubah Laut Azov dari wilayah belakang yang tenang menjadi zona perburuan kapal tanker Rusia. Sekarang di sana seperti di arena tembak. Pasukan sistem tanpa awak benar-benar memburu dan menyerang. Dan perhatikan, orang Rusia benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa terhadap hal ini, sama sekali tidak bisa. Mereka hanya bisa apa? Menutup selat, itu saja.
Dan disinilah konsekuensi terpenting yang menunjukkan bahwa strateginya berhasil. Rusia mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena serangan drone, otoritas Federasi Rusia untuk sementara menghentikan pelayaran di Kanal Azov-Don di jalur air yang menghubungkan Sungai Don dengan Laut Azov. Selain itu, penjaga perbatasan Rusia telah memberitahu perusahaan pelayaran tentang penghentian penerimaan permohonan untuk melintasi Selat Kerch. Ini berarti bahwa Selat Kerch juga ditutup. Mengapa serangan ini diarahkan ke titik yang paling menyakitkan? Karena ini tidak hanya memukul sektor minyak, tapi juga memukul sektor gandum, salah satu sumber pendapatan anggaran Rusia lainnya. Menurut para analis, hingga 25% ekspor gandum Rusia melewati Laut Azov, termasuk gandum yang secara terang-terangan dicuri oleh Rusia dari wilayah Ukraina yang diduduki. Dan kenapa? Omong-omong, ini membenarkan serangan terhadap kapal kargo. Di sepanjang pantai terdapat dua wilayah penghasil gandum terbesar di Rusia, yaitu wilayah Rostov dan Krai Krasnodar. Dan reaksi pasar dunia pun langsung terjadi. Seiring dengan berita tentang penghentian pelayaran, harga gandum di bursa Euronext Eropa pada hari Jumat naik sebesar 4%, mencapai level tertinggi dalam 6 minggu terakhir. Para analis juga mencatat bahwa ini sebenarnya adalah gangguan serius pertama dalam perdagangan gandum Rusia selama 4,5 tahun perang besar-besaran. Saya juga ingin mengingatkan bahwa pada malam tanggal 10 Juli, drone menyerang Azov, Taganrog, dan wilayah Rostov. Di Azov, 2 fasilitas penyimpanan produk minyak terbakar. Pada malam tanggal 11 Juli di Teluk Taganrog, drone menyerang 4 kapal Rusia lagi, termasuk kapal tanker yang membawa metanol. Seperti kata pepatah, kepungannya perlahan makin rapat, sampai Moskow akhirnya harus menutup wilayah perairan tersebut. Dan sekarang yang paling penting, perburuan tanker di Laut Azov ini bukanlah improvisasi. Ini adalah bagian dari doktrin militer baru Ukraina, dan Volodymyr Zelensky telah melembagakannya secara resmi. Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan Presiden Ukraina. Hari ini saya telah menandatangani dekret tentang pembentukan komando khusus dalam Angkatan Bersenjata Ukraina. Komando serangan jarak jauh yang pada dasarnya berdampak global terhadap Rusia karena perang ini. Tugas dari struktur baru ini telah dirumuskan dengan sangat jelas. Memusatkan semua sumber daya yang ada untuk semakin secara signifikan menurunkan potensi militer Rusia. Presiden tidak menyebutkan nama komandan, hanya menekankan bahwa orang tersebut akan kuat dan pasti sangat berpengalaman. Dan secara paralel, dibentuk juga pasukan reaksi cepat gabungan yang dipimpin oleh pahlawan Ukraina, Brigadir Jenderal Dmytro Voloshin. Sebenarnya, inilah yang disebut perubahan strategi perang. Ukraina secara resmi mengalihkan serangan jarak jauh terhadap kilang minyak, kapal tanker, pabrik industri militer, sektor energi, dan sebagainya. Dari kategori operasi terpisah, seperti dulu ingat ada operasi jaring laba-laba. Semua orang bilang, wow, tapi operasi itu dipersiapkan lama. Hanya sekali dilakukan, lalu ada jeda. Tidak, sekarang semua itu dialihkan menjadi komando mandiri. Cabang militer yang akan fokus hanya pada serangan-serangan seperti itu. Artinya, perang kini secara sistematis dibawa jauh ke dalam wilayah belakang Rusia. Namun, perburuan laut terhadap kapal tanker hanyalah setengah dari strategi ini. Separuh lainnya adalah serangan terhadap kilang minyak, dan di sini hasilnya bahkan lebih besar. Menurut data Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, pada awal Juli 2026, pasukan pertahanan Ukraina telah melumpuhkan 43% kapasitas pengolahan minyak Rusia. Artinya, hampir setengahnya. Hanya dalam sebulan terakhir, 8 kilang minyak Rusia dari daftar 10 besar berhasil diserang. Total kerugian industri selama setahun sejak Agustus 2025 mencapai 13,5 miliar dolar. Peta serangan menunjukkan bahwa hampir tidak ada lagi objek yang tak terjangkau. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina hanya mengungkapkan dampak dari serangan di bulan Juli. Serangan terhadap terminal minyak St. Petersburg pada 4 Juli merusak 8 tangki penyimpanan dengan kapasitas berbeda sekaligus. Di pangkalan udara Borisovglebsk di wilayah Voronezh pada 8 Juli 28, tangki bahan bakar terbakar dengan biokerosin dengan total volume 1.600 meter kubik. Pabrik pengolahan minyak Slavnev Yanos di Yaroslavl dan pabrik Dikstovo terkena serangan. Puncaknya adalah pabrik pengolahan minyak Omsk, yaitu yang terbesar di Rusia.
Diserang pada 6 Juli di jarak sekitar 2.500 km dari perbatasan. Setelah itu, di Rusia praktis hanya tersisa satu pabrik besar yang belum pernah diserang. Itu terletak di wilayah Irkutsk. Pabrik itu tidak masuk dalam 10 besar, tetapi faktanya inilah satu-satunya kilang minyak yang belum diserang di wilayah Irkutsk. Hasilnya bagi lini belakang Rusia adalah krisis bahan bakar. Produksi bensin mobil, perhatikan, turun hingga 65% dari rata-rata tingkat konsumsi musim panas oleh warga Rusia di pasar domestik. Dan di tengah keberhasilan tentara Ukraina, datang juga berita politik besar. Minggu ini, Amerika Serikat setuju memberikan lisensi kepada Ukraina untuk memproduksi rudal bagi sistem Patriot. Dan Donald Trump secara terbuka memuji Zelensky, menyebut pekerjaannya luar biasa. Mengapa ini penting? Nah, Washington Post menilai langkah ini sebagai jebakan bagi Vladimir Putin. Katanya, jika Ukraina memiliki cukup banyak rudal untuk Patriot, para penjajah Rusia akan kehilangan senjata utama mereka, yaitu rudal balistik. Menurut penilaian media tersebut, sekarang justru Putin yang harus memutar otak untuk menampilkan realitas di lapangan ini dalam sudut pandang yang lebih menguntungkan. Setelah pemerintahan Trump mulai secara terbuka mengakui keberhasilan Ukraina, reaksi Kremlin hari ini menunjukkan kebingungan. Dan juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan bahwa Moskow tidak menganggap semua ini sebagai eskalasi, tetapi menyebut pendekatan Washington sebagai sebuah kesalahan. Dan dia memperingatkan bahwa keputusan itu hanya bisa memperpanjang perang. Serius? Masa sih? Jadi, menurut logika orang Rusia, meskipun saya yakin mereka sebenarnya paham apa yang mereka katakan, tapi menurut logika mereka, seolah-olah kalau Ukraina sama sekali tidak melawan, maka perang sudah lama selesai. Katanya, ketika kalian mencoba melawan, ketika kalian memukul wajah agresor ini, yaitu Rusia, ketika kalian memukul wajah diktator mainan Putin, itu justru memperpanjang perang. Katanya, kenapa kalian memukul? Jangan pukul. Cukup ya, terimalah saja. Orang Rusia, ingatlah, satu hal yang sangat penting. Orang Ukraina bukanlah orang yang pasrah seperti kalian. Kalianlah yang pasrah. Kalian adalah orang-orang pasrah klasik. Ketika kalian mengalami krisis bahan bakar, kalian bilang, semuanya baik-baik saja. Aku akan antre di SPBU, menunggu seharian, dan akhirnya aku akan mendapatkan 20 liter bensin. Tapi orang Rusia tidak pernah bertanya pada Putin, apa yang sedang terjadi? Bagaimana kamu bisa membuat keadaan seperti ini? Mereka bilang tidak. Apa? Kami tidak bisa ditaklukkan? Apa? Kami akan beralih ke mobil listrik buatan Tiongkok. Kami akan pergi dan menjilat sepatu kakak besar Tiongkok, lalu memohon, tolong berikan kami mobil listrik dan panel surya. Itulah yang mereka banggakan. Jadi, tapi saya tekankan, kalian lupa bahwa orang Ukraina bukan orang Rusia. Bahkan Kuchma pernah menulis, Ukraina bukan Rusia. Nah, tapi di sini penting, sekali lagi, catatan jujur. Agar bisa bersikap jujur. Para ahli militer sekarang memperingatkan bahwa memulai produksi rudal Patriot tidak akan menyelesaikan masalah dengan cepat. Karena kompleksitas teknologi produksi skala penuh, peluncurannya mungkin baru bisa dimulai dalam 2 tahun. Dan siklus penuh produksi rudal PSC-3 memakan waktu sekitar 24 bulan dan melibatkan sekitar 400 pemasok berbagai komponen. Produksi berlisensi untuk rudal seperti itu saat ini hanya ada di Jerman dan Jepang. Namun di sisi lain, ada juga kabar lain yang sedikit meredakan situasi ini. Rudal Patriot untuk Ukraina sudah mulai diproduksi oleh Jerman hari ini, sementara kita masih menyiapkan produksi kita sendiri. Rusia tentu saja juga tidak tinggal diam, dan tanggapannya juga berkaitan dengan drone. Sumber-sumber Rusia hari ini mengumumkan spesifikasi drone serang terbaru Geran 4 Seeker yang merupakan versi Shahed yang telah dimodernisasi secara mendalam. Jarak tempuh yang diumumkan adalah 550 km dengan berat hulu ledak hingga 50 kg. Apa yang membuat drone ini berbahaya? Intelijen Ukraina sudah pada bulan Mei mengatakan bahwa Geran 4 telah mendapatkan badan pesawat yang diperkuat, aerodinamika yang ditingkatkan, dan yang penting, mesin turbojet buatan Tiongkok. Dan sekarang, drone itu bisa melaju hingga 500 km per jam dan terbang pada ketinggian hingga 5 km. Tapi yang terpenting, Rusia menciptakan drone ini khusus sebagai langkah penangkal terhadap drone pencegat Ukraina yang sudah menjadi terlalu efektif. Ada juga upaya Rusia untuk menunjukkan perubahan besar di darat. Militer Rusia menyatakan bahwa angkatan bersenjata Ukraina mulai menggunakan robot darat untuk melakukan serangan.
Itu sendiri merupakan pengakuan bahwa inisiatif semakin berpindah ke sistem tanpa awak. Dan Ukraina menggunakan sistem tanpa awak ini tidak hanya di udara dan di laut, tetapi sekarang juga di darat, di tanah. Sementara itu, Rusia sendiri tidak memiliki keberhasilan besar yang nyata di garis depan. Kemajuan hanya tercatat di beberapa bagian garis depan saja. Kesimpulannya sangat sederhana. Ukraina telah mengubah strateginya. Alih-alih pertempuran posisi yang melelahkan, Ukraina kini menekan Rusia secara ekonomi dan logistik, secara terarah dan jauh ke pedalaman. Dalam 1 minggu, 76 kapal terkena serangan, perburuan terhadap armada bayangan Putin, penutupan kanal Azov Don dan Selat Kerch, lonjakan harga gandum dunia, dan lain sebagainya. Ditambah lagi, hampir setengah pengolahan minyak Rusia lumpuh. Di Rusia terjadi krisis bahan bakar, kerugian sebesar 13,5 miliar hanya dari sektor pengolahan minyak. Ditambah lagi dengan komando baru serangan jarak jauh dari Angkatan Bersenjata Ukraina yang membuat semua ini menjadi sistematis. Dan di atas itu, kita juga mendapatkan lisensi untuk memproduksi Patriot yang mengancam akan membuat Rusia kehilangan keunggulan rudal balistiknya. Pada saat yang sama, kakek tua Vladimir Putin terus mengklaim kemajuan palsu di garis depan sebagai kemenangan. Bagi dia, bagi kakek tua itu, bagi kakek boneka Vladimir Putin, kemenangan adalah serangan infanteri seperti ini di garis depan. Mereka merebut 100 meter lagi tanah suci Ukraina, kemenangan. Sementara Ukraina sudah lama memutuskan untuk tidak bertarung secara langsung dengan orang-orang Rusia liar itu. Ukraina memutuskan untuk menggempur wilayah belakang musuh. Dan sementara Putin keluar dan berkata, "Lihat, kami telah merebut 100 meter lagi tanah Ukraina." Dia lupa menambahkan bahwa pada saat yang sama, Ukraina telah menghancurkan semua kilang minyak kami. Mereka mengusir kami dari Laut Azov. Kami menutup selat, benar-benar menghentikan ekspor minyak, gandum, dan produk minyak. Kami mengalami masalah besar dengan bensin di seluruh negeri. Ukraina meningkatkan serangan jarak jauhnya. Hampir seluruh wilayah Rusia sudah berada di bawah serangan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, semua itu dia lupa untuk dikatakan. Bagi dia, sebagai orang tua, kemenangan itu seperti di Perang Dunia Pertama. Itu adalah pertempuran langsung, saling berhadapan dengan bayonet di garis depan. Dan yang penting, bahkan pernyataan tentang peluncuran drone jet baru Grand 4 Seeker, perhatikan, itu adalah respons dari pihak yang bertahan, bukan yang menyerang. Rusia terpaksa hanya bisa melakukan sesuatu sebagai respon atas keberhasilan Angkatan Bersenjata Ukraina. Jadi, lihat, Grand 4 Seeker muncul sebagai respons atas keberhasilan Ukraina menciptakan drone pencegat yang efektif. Ukraina telah memindahkan perang dari garis depan ke ekonomi Rusia, ke kapal tanker, kilang minyak, pelabuhan, kanal, dan sebagainya. Dan melihat dari fakta bahwa Moskow untuk pertama kalinya harus menutup koridor ekspor mereka sendiri, strategi baru Ukraina ini berjalan dengan sangat baik. Di sini saya akhiri dengan titik-titik. Pendapat dan kesimpulan Anda silahkan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja channel ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja. Jaga diri Anda. Sampai jumpa semuanya.